Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdal majidin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wanshur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa zayyid akhlaqana bil Qur'anil Karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak jamaah sekalian, terkhusus khutbah berkajian di rumah, yang mudah-mudahan kita semua berada saat ini yang didampingi oleh para malaikat saat ini adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan Allah limpahkan salawat dan salam kita, kecintaan serta kerinduan kita kepada beliau. Mudah-mudahan pula Allah perkenankan kita untuk memiliki sesuatu yang dengan sesuatu itu kita bertambah cinta kita kepada Nabi, bertambah salawat kita kepada Nabi, bertambah pula ajaran dan sunnahnya yang kita tunaikan dan yang kita laksanakan, apa yang merupakan sesuatu yang dengan sesuatu itu kita lebih dekat lagi dengan ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak jamaah sekalian yang berbahagia, Allah sudah memberikan kemuliaan kepada kita, yang kemuliaannya itu diantaranya dijadikannya kita hambanya yang beriman dari kalangan umat Nabi. Manusia dijadikannya sebagai umat Nabi aja itu sebuah kemuliaan. Tapi kemuliaan yang juga terbesar adalah ketika ia jadi umatnya Nabi tapi juga beriman kepada Nabi. Karena tidak semua umat Nabi itu beriman. Nah, kita alhamdulillah bagian dari umat Nabi yang beriman, yang dengan iman ini tentunya kita berharap mendapatkan kebahagiaan di dalam dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena memang keimanan kita meskipun beda dengan keimanannya para sahabat, tapi kata Rasul keimanan kita ini ajaib. Kenapa? Karena kalau keimanan sahabat wajar, Nabi masih ada saat itu. Sahabat langsung mendengar sabda Rasul, sahabat bisa langsung meneladani Rasul. Tetapi kalau imannya umat setelah beliau wafat, khususnya zaman sekarang ini, adalah iman yang benar-benar begitu istimewa, enggak ngedengar langsung dari Nabi, ajarannya pun hanya sebatas dari guru, tetapi tetap kita beriman. Ini adalah sesuatu yang dimuliakan dan dibanggain oleh beliau Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tetap walaupun bagaimana imannya sahabat lebih mantap daripada iman kita. Kenapa? Kalau sekarang orang beriman tantangannya bukan dari kalangan manusia, tapi tantangannya dari perubahan yang diakibatkan oleh manusia. Kalau zaman sekarang orang beriman, ngediriin sholat dan sebagainya, nggak ada orang yang ngalang-ngalangin. Orang beriman nggak ada yang nyelah. Makanya tantangan yang dihadapi sekarang bukan dari kalangan manusianya, tapi akibat dari ulah manusianya, perbuatan manusianya. Banyak hal-hal yang nantinya memalingkan orang dari melaksanakan ibadah. Jadi bukan orangnya yang ngalang-ngalangin, tapi produknya, perbuatannya, yang diciptakannya itu yang ngalang-ngalangin. Maaf ya, zaman dulu-duluan mah kali, yang lain mah kali pas maghrib, pas TV. Kan TV-nya produk manusia. Kadang-kadang mau sholat ada yang WA masuk, dadaknya ngajak ngobrol, kan produk manusia.
Nah, itu ulah-ulahnya bukan manusianya, tapi produk yang dihasilkan oleh manusianya. Nah, kalau zaman dulu bukan produknya yang mencegah, tapi manusianya. Betapa zaman ketika beliau Rasul Nabi Muhammad SAW itu ketika masuk Islam itu Islam dianggap aneh. Kenapa? Sesuatu yang nyata diberikan solusi dengan sesuatu yang nggak nyata. Di zaman Arab, di zaman beliau Rasul, orang semuanya sebenarnya nyata. Mereka nyembah patung, patungnya kelihatan. Mereka melaksanakan suatu kurban dan sebagainya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu semuanya nyata. Dialihkan kepada sesuatu yang kagak nyata. Nah, sekarang ini juga hampir begitu. Cuma kalau dulu mah bilangnya nyata tidak nyata berdasarkan wujud dia. Kalau sekarang bicaranya masuk akal apa kagak. Jadi ketika bicara nggak masuk akal nih, ya udah mereka masa iya kayak gitu. Tapi sama baik masalahnya. Kalau dulu bicara tentang nyata tidak nyata, sehingga tidak nyata itu begitu berat untuk bisa diterima karena ketidaknyataannya. Kalau zaman sekarang kadang-kadang diterima tidak terimanya bukan nyata tidak nyatanya, masuk akal apa kagak. Sehingga dengan akhirnya orang itu mau tidak mau menjelaskan sesuatu dengan pakai akal. Tapi dengan menjelaskan sesuatu yang pakai akal itu takutnya kebablasan. Sebab apa? Sebab tidak semua permasalahan agama bisa dibahas dengan akal, atau akalnya belum sampai untuk membahas itu. Ya, kadang-kadang ada nabi disumpahin sama bocah sekarang. Sampai bocah sekarang gimana? Bapaknya kagak ada, emaknya kagak ada, ikut ngomongnya ya rebekan tuh bocah. Akhirnya nabi dinisbatin seperti itu. Kenapa? Karena pakai logika, akalnya kayak gitu. Ya, padahal tidak semua hal agama ya bisa dibahas secara akal, khususnya tentang iman, niat. Jadi zaman sekarang bantahan yang muncul itu masuk akal apa enggak, zaman dulu nyata apa enggak nyata. Sehingga para bapak jemaah sekalian yang berbahagia, ketika awal masuknya Islam itu umatnya Nabi Muhammad cuma 10 orang. Pertama dari kalangan perempuannya yakni Khadijah, istri beliau. Yang kedua dari kalangan orang tua ini Abu Bakar, dari anak muda yakni Sayyidina Ali, dan seterusnya ada 10. Dan saat itu nyebarin Islamnya kayak kita mau jamaah kecil-kecilan gitu. Dan ngumpet-ngumpet. Kenapa? Karena apa yang dibahas itu masih dianggap aneh oleh orang Mekah. Akhirnya ketika sudah itu malaikat Jibril turun, udah waktunya sampaikan, syiarkan secara terang-terangan. Nah, sejak itulah Nabi langsung saat turunnya malaikat Jibril, sejak itulah Nabi langsung naik ke atas gunung Qubais. Ya, gunung Qubais itu ya namanya Jabal Abi Qubais. Sekarang sudah tidak ada, kabarnya katanya jadi istana katanya. Ya, katanya belum tertolong gitu ya, sudah nggak ada. Itu tempat pertama kali Nabi naik ke atas gunung itu berdakwah untuk mensyiarkan dan mengajarkan kebenaran yang dibawa oleh Islam. Nah, saat itu para masyarakat, kenapa? Karena membantah, karena menentang sesuatu yang sudah berjalan begitu lama berdasarkan adat dan kebiasaan, dan itu sebuah kebatilan. Mereka setiap orang punya patung. Bahkan saat itu patung yang ada di sekitar Ka'bah tidak kurang dari 360 patung. Nah, saat itu Nabi bersabda, "Qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Mereka bertanya, Tuhannya berapa? Satu. Mereka bingung. Ditanya lagi, Tuhannya mana? Nggak bisa disimpatin, nggak bisa dinyatain. Lebih bingung lagi. Kenapa? Mereka Tuhannya banyak, 360, dan dalam bentuk nyata. Nabi Muhammad menyerukan untuk bertuhan kepada yang satu, itu juga nggak nyata. Saat itu jadi masalah. Gitu. Akhirnya mereka semua gonjang ganjing. Nah, akhirnya mereka semua tidak nerima. Ada yang tidak nerima dari kalangan kafir Mekah. Ketika tidak nerima, mereka rapat kata
kumpul-kumpul musyawarah, ini gimana caranya. Ada salah seorang dari tokoh orang kafir ini, para bapak jamaah sekalian, yang nggak mau menulis, saya nggak mau komentar kan. Kalau zaman artis sekarang no comment, nggak mau komentar apa-apa, saya nggak mau, berikan saya waktu 3 hari untuk merenung. Ini adalah seorang dari kalangan mereka yang bernama Al-Walid. Nah, Al-Walid ini akhirnya apa? Dia pulang. Ngapain? Ibadah. Dia punya patung 3, Pak. Jadi satu orang punya patung 3 apa ya? Di rumah. Dia nyepi itu selama 3 hari terus, dia merendah, dia tawadu, entar dia sujud, entar dia memuja, entar dia muji, terus selama 3 hari. Hari terakhir nanya sama batu. Ini ketika dia selesai dari ibadahnya selama 3 hari 3 malam nggak berhenti, lalu di hari terakhir dia bertanya, saya mau bicara sama kamu, tolong kasih saya saran, kasih saya pendapat tentang orang yang sekarang menyerukan sebagai nabi, tentang Nabi Muhammad, kalau bahasa dia tentang Muhammad. Lalu nggak lama terus setan masuk ke patung. Setan masuk ke patung, patungnya ngomong. Kata patung apa? Inna Muhammadan laisa bin nabiyyin fala tusaddiqu. Walid, sesungguhnya Muhammad itu bukan nabi, maka jangan kamu benarkan dia. Kaget dia, aneh dia, sekaligus bangga. Anehnya baru sebujur-bujur nyembah patung, baru mendengar patung ngomong. Bangganya dia kenapa? Nih, dapat solusi untuk dibawa ke tengah orang-orang kafir, teman-temannya. Benar, akhirnya dia kumpul lagi sama orang kafir. Saya dapat jawaban. Apa? Kita ajak Muhammad untuk kumpul. Akhirnya apa? Mereka, salah seorang mereka bawa patung yang namanya patung Hubal. Di patung Hubal itu kemudian apa? Kemudian Nabi Muhammad diajak ke depan itu. Patung ini pun dimasuki oleh setan tadi. Kemudian dia ngomong, habis Nabi dicaci maki oleh setan tadi, yang masuk ke dalam perut dan mulutnya Hubal. Nabi juga kaget, ada ini batu bisa ngomong. Tapi yang namanya Nabi ya jelas. Akhirnya Nabi pergi langsung meninggalkan tempat itu. Kenapa? Karena mereka lebih percaya. Memang bilang bagaimanapun udah sama Nabi nggak percaya, ditambah lagi patung bisa ngomong bilangnya begitu. Ya udah langsung Nabi pergi. Ketika Nabi pergi, lalu Nabi berjumpa dengan orang yang berkuda dengan baju warna hijau semua. Ditanya sama Nabi, siapa kamu? Saya anak jin. Saya masuk Islam ketika zaman Nabi Dawud alaihissalam. Jin itu dari zaman Nabi Dawud sampai zaman Nabi itu masih ada. Sampai sekarang masih ada. Memang gak mati-mati. Jadi dia masuk Islam jadi zaman Nabi Dawud. Lalu ada apa kabar kemari? Tadi saya pulang ke rumah. Ketika sampai rumah istri saya nangis. Kenapa istri saya nangis? Karena dia tahu bahwa seorang nabi yang akhir zaman dicela oleh setan. Dia menjadi tahu. Jadi istrinya itu ngabarin kepada jin tadi bahwa Nabi Muhammad dicaci maki oleh setan. Lalu apa? Lalu jin ini pun pergi ngejar, ketemu tuh setan. Ya, ketemu setan. Setan yang ngomong di dalam perut Hubal tadi, patung tadi, gitu ya. Dikejar sama siapa tadi? Sama si jin tadi. Gitu. Si jin ini namanya Ismi Mahirul Ibnu Abhar. Namanya si Mahir. Jadi Mahir ya. Namanya si Mahir bin Abhar. Kalau setannya siapa namanya? Setan namanya Musbir. Kata Mahir, jin ini apa? Saya kejar itu Musbir sampai kemudian saya bunuh dia. Bagaimana bunuhnya? Wujudnya bagaimana? Wujudnya seperti anjing. Setannya wujud anjing. Ditebas sama Mahir, palanya dibuang ke tanah gersang dan tandus, badannya dibiarkan diletakkan antara bukit Sofa dan bukit Marwah.
Jadi di situ tuh dilempar, dibuangnya apa? Jasad bagian badan daripada setan yang ditebas lehernya, ya palanya dibuang ke tanah tandus. Berarti kalau setan tebas lehernya dia masih hidup ya. Memang adanya di situ. Jadi maher. Akhirnya sejak itu kemudian ia karena iman dia telah nolongin Nabi, karena adalah beliau Nabi gembira senang, alhamdulillah beres deh masalah. Jadi setan yang masuk ke patungnya siapa tadi Walid, kemudian masuk kepada patung Hubal yang ngomong berbicara, itu namanya setan musfir yang pada akhirnya dibunuh oleh jin yang namanya Mahir. Nah, kenapa dibunuh tadi? Dia pun Mahir ini tahu lantaran dikabarin sama bininya, langsung ngamuk, langsung pergi dikejar yaitu Musfir, langsung dibunuh, dipenggal palanya yang badannya itu berbentuk anjing, kemudian palanya dilemparkan di tanah besar. Nabi girang dengan itu, alhamdulillah, berarti nggak ada lagi yang bikin fitnah patung bisa ngomong. Ya. Akhirnya Mahir ini diganti oleh Nabi, namanya adalah Abdullah bin Abhar. Jadi jin tadi berubah nama pada zaman Nabi dan diberi nama oleh Nabi, namanya Abdullah bin Ahbar. Jadi hal-hal untuk pembatalan daripada kebenaran itu makin nyata sesuai dengan kondisinya. Di zaman dulu sesuatu itu butuh yang nyata, butuh yang bisa dibuktiin, sehingga saat itu mereka ngadu macam jin rupa-rupa ngomong di dalam bentuk wujud patung. Mereka lebih percaya itu daripada hal yang gaib yang nggak bisa kebaca sama dia. Sekarang yang dihadapi sama kita beda. Yang dihadapi kita orang-orang yang menggunakan logika atau akal, sehingga ini masuk akal atau enggak. Ketika enggak masuk akal, berat mereka menerima ajaran tersebut lantaran kagak bisa masuk akal dia. Padahal apa? Padahal akal manusia terlalu kecil untuk memahami luasnya ajaran agama. Jadi otak kita, akal kita itu terlalu sempit untuk bisa menampung ajaran-ajaran agama. Karena ajaran agama tidak semua bisa dimasukkan ke dalam logika atau akal kita. Bisa mungkin pada waktunya, itu pun tidak seluruhnya. Kenapa? Karena hal-hal yang tidak nampak, hal-hal yang tidak terlihat itu bisa dipahami dengan imaniyah. Cukup pakai iman, jangan pakai akal atau logika. Iman dulu baru gunain logika, jangan logika dulu baru pakai iman. Pada akhirnya kalau menggunakan logika dulu akhirnya gak masuk akal, maka jadi kagak percaya. Kalau iman dulu yang maju ke depan, ketika diperenungkan dia buntu, ketika dia mikirin gak ketemu, ya udah beres masalahnya sama Allah, saya gak paham itu, beres. Tapi kalau akal dulu yang di depanin, baru pakai iman, repot. Sebelum dia percaya dia pikir dulu, karena nggak masuk akal kagak diterima sama dia. Gitu. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya, iman anugerah terbesar buat kita semua ini Allah tetap pelihara di dalam hati kita. Kemudian Allah nampakkan iman itu sebagai amaliyah dalam beragamanya kita, wujud beramal dan beribadah kita. Saya pernah berkomentar, ibadah kita khususiyahnya yang kita miliki beda-beda Pak. Kalau Bapak yang biasa wiridan, mungkin ibadah khususnya wiridan. Orang yang biasa di panggung mungkin dakwahnya menjadi ibadah dia. Orang yang biasa sila, ya mungkin ibadah khususiyahnya sila. Yang sholatnya berjamaah nggak putus, mungkin ibadah khususiyahnya sholat berjamaah. Macam-macam punya nilai khususiyah. Yang penting buat kita adalah kekhususan itu jalani dengan tekun, maka akan mendapatkan keistimewaan dari Allah. Jangan pernah mencela kekurangan orang lain, karena orang lain punya keistimewaan juga, tapi dalam bentuk yang berbeda. La tahtakir man dunak fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan kau rendahkan dan sepelekan orang lain, karena setiap orang itu punya kelebihan yang Allah anugerahkan. Kita lanjutin fikihnya. Ya Rabbi bil Mustafa balik
maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Para hadirin sekalian, kemarin penghujung dari pembahasan kita tentang jenazah terkait dengan masalah anjuran untuk berziarah. Ya, kemarin nyatakan seseorang yang berziarah itu bagaimana kaitannya? Pertama, ziarah ke orang tua. Kedua, harinya Jumat. Kemudian yang dibaca adalah surah Yasin. Nah, maka Allah ampuni dosanya setiap ayat, setiap huruf. Gitu ya. Jadi sempetin baca Yasin. Enggak sempat sampai tuntas dikiranya Yasin beda Al-Fatihah, Al-Fatihah adalah haratin Nabi dan sebagainya. Atau kalau nggak bisa ya udah, ya Allah saya baca Fatihah terus, baru langsung baca Yasin. Ya udah selesai Yasin, udah nggak pakai zikir lagi. Kalau memang nggak bisa panjang, gitu. Bahkan dalam hadis lain, man zara qabra walidayhi aw ahadahum aw ahadahuma yaumal jumu'ati kana ka hijjatin. Siapa orang yang berziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah satunya saja di hari Jumat, maka orang itu mendapatkan pahala ka hajjatin, seperti menunaikan haji. Ingat pahalanya saja. Gede pahalanya gitu. Kemudian sekarang babu ma yahrumu isti'maluhu minal libasi wal khaliyi wa ma la yahrumu. Bab ini menjelaskan apa yang haram menggunakannya daripada pakaian dan perhiasan, wa ma la yahrumu, dan apa yang tidak haram menggunakannya. La yajuzu lirrajuli wal khunsa isti'malul hariri bisairi anwa'ihi. Nggak boleh bagi laki-laki dan banci. Artinya banci itu orang yang berjenis kelamin ganda. Laki-laki kelaminnya dia punya, kelamin perempuan dia punya, itu namanya banci. Jadi kalau yang sekarang banci kaleng mana ya? Itu kaleng. Atau orang yang berperilaku laki-laki kayak perempuan, selama jenis kelaminnya laki-laki berarti dia laki-laki. Ini mah bicara nggak boleh bagi laki-laki dan banci. Yang tadi saya maksud, apa yang nggak boleh? Isti'malul hariri, menggunakan sutra bisa iri anwa'ihi, dengan semua macam dan jenisnya sutra. Karena sutra yang kita tahu memang sutra doang ya. Ternyata sutra itu bagiannya ada yang sutranya sutra kasar, sutra halus, sutra yang untuk baju, sutra yang untuk apa, beda-beda. Sampai-sampai dalam bahasa Arab itu paling sedikit itu ada 4 kata untuk sutra. Ada yang ibrosim, ibrosim, ada yang diibaj, ada yang sundus, dan ada yang koz. Itu semuanya nama sutra. Jadi ada yang kasar, ada yang halusan, ada yang halusan lagi, ada yang hangat, ada yang nantinya adem dan sebagainya. Itu beda-beda macam sutranya, tergantung ulat penghasil sutranya. Itu haram laki-laki pakai sutra. Tuh, yang lagi mahal banget. Yang kita pakai gimana? Ya, pakai kita bukan sutra, terbuat dari sutra tapi campuran sutra. Bagaimana kalau orang sedikit pakai sutra, selama sutranya itu dalam kitab lain, selama sutranya itu tidak lebih dari setengah dari pakaiannya masih halal. Itu mekerahnya doang pakai sutra. Kenapa? Supaya leher jangan gatel. Ya itu masih boleh. Ya. Kemudian pada bapak jamaah sekalian, apalagi wa minal isti'mali al-julusu alaihi aw istinadu ilaihi bil hailin fihi ma walau raqiqan. Termasuk bagian dari menggunakan sutra adalah al-julusu alaihi, duduk di atas sutra. Amparan ya, entah ambal, sajadah, atau bahasa kita mah kain, kita gelar di bawah, duduk di sutra sekali-kali, duduk di atas sutra, itu tetap nggak boleh.
walaupun kan bukan dipakai. Masalahnya isti'mal. Isti'mal itu cakupannya bisa dipakai, bisa juga dikenakan di kepala kayak peci, bisa juga kita dudukin, namanya pakai. Atau apalagi, atau orang itu kayak pakai kelambu. Kali rumah keren, kelambu pakai sutra, kita tidur di bawahnya kolongnya tetap haram. Walaupun nggak kesentuh, walaupun nggak kesampean badan kita, tetap gitu hukumnya haram. Ya, jadi nggak boleh pakai sutra buat laki-laki dan banci. Bagaimana kalau perempuan? Perempuan mah perhiasan dan tempat untuk menggunakan perhiasan, baik sutra maupun lainnya. Perempuan mau boleh. Jadi kalau punya sutra, udahlah ikhlasin baik, kasih bini pakai. Itu pakai baju buat bini nggak apa-apa. Ya. Kalau buat kita jangan, haram gitu. Atau nulis di atas sutra, sama kali sutranya ditulis rumah sayang amat Pak ya. Sutra biar katanya kecil, mahal yang amat Pak ya. Itu baju aja bisa jadi jutaan gitu. Kemudian kalau jemaah sekalian, tadi sutra itu nggak boleh buat kita. Kemudian apalagi, wa yahrumu 'alal rajuli wan khunsa al-huliyyu az-zahabi wal fiddati. Haram lagi buat laki-laki dan banci memakai perhiasan yang terbuat daripada zahab wal fiddah. Secara umum dulu nih, haram menggunakan perhiasan huli, perhiasan al-zahabi wal fiddati yang terbuat dari emas maupun perak. Nanti ada pengecualian. Ya. Jadi kalau umpama, makanya gini, emas itu kalau sudah mencapai daripada, ada ulama menyatakan 87 gram, ada yang 97 gram, itu wajib dizakatin. Jika itu emas simpanan, bukan emas pakaian. Orang perempuan punya emas, kenapa? Perhiasan dia itu nggak wajib zakat, walaupun misalnya sampai 200 gram. Kenapa? Perhiasan dia nggak wajib zakat. Kenapa perhiasannya? Kita dadak-dadak beli emas, buat apa? Buat gelang atau buat cincin atau buat kalung. Siapa yang beli? Laki-laki. Kalau dia beli sudah mencapai ukuran zakat, dia wajib zakatin. Kenapa? Karena kita mah nggak boleh menggunakan perhiasan dari emas. Punyanya boleh, beli kalung silakan, tapi nggak boleh dipakai sebagai perhiasan. Hitungannya simpenan. Beli emas boleh, beli emas, laki-laki boleh emas, mau kalung, mau cincin, gak mau apa, silakan beli, tapi bukan untuk dipakai, namanya nyimpen. Tapi ketika dia pakai haram. Dikit, yang namanya dikit, tetap kalau emasnya tetap emas, tetap nggak boleh dipakai. Apa ukuran bolehnya? Kecuali kalau umpama apa namanya, sepuhan ya, sepuh emas. Ketika dibakar di atas api nggak meleleh emasnya, berarti itu masih boleh. Tapi kalau mau dibakar ya apa? Diangslongin di api, dalam kitab diangslong di api, keluar itu cairan kayak emasnya keluar, berarti itu udah banyak hukumnya. Itu nggak boleh dipakai. Di apaan Pak? Kelihatan maupun nggak kelihatan. Kalung maupun nggak kelihatan, tetap haram. Apalagi kalung, anting, apalagi tasyabuh bin nisa, nyerupain perempuan. Jadi nggak boleh. Nah, emas juga sama. Cuma ada beberapa keterangan kita untuk laki-laki boleh pakai cincin perak, cincin dari perak. Kalau perhiasan secara umum nggak boleh, tapi kalau cincinnya boleh. Kenapa? Karena ada beberapa keterangan cincin Nabi itu dari perak. Itu buat apa? Buat stempel. Kenapa? Karena Nabi nggak tanda tangan kayak kita. Kenapa? Kan Nabi nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Jadi kalau mendapat surat, di surat dia ditulis oleh juru tulisnya, ketika ditulis stempel pakai cincinnya jadi. Ya, cincinnya terbuat dari perak. Itu aja yang kita punya. Jadi kalau mau bapak punya batu akik, pakai batunya, talinya dari perak, nggak masalah. Cincinnya dari cincin. Gitu. Tapi yang lain nggak boleh. Gitu. Ya, summa na'am ya juzu lahuma lubsul khatam minal fiddah. Ya, boleh bagi keduanya laki maupun banci menggunakan cincin dari perak haitsukana ala adati amsalihima gadran wa mahallan wa sifatan. Sebatas bolehnya itu satu ala adatin, itu ukuran adatnya,
biasanya pakai gitu. Artinya makanya bukan gelang. Ada nggak yang orang laki pakai gelang dari perak? Nggak ada. Yang kebanyakan yang pakai itu orang laki itu pakainya cincin. Maka pakai cincin itu jadi boleh ukuran adat. Amsa pertama kedran ukurannya, cincinnya juga nggak kebaris sampai 10 gitu kali, 5 jari kanan 5 jari kiri penuh lah cincin semua misalnya, itu jadi haram. Ini mahalan gedran hanya pada ukuran tertentu, mahalan dan tepatnya itu. Kemudian wasifatan dan sifatnya, jadi seukuran yang lumrah wajar berdasarkan sudut pandang yang ada di daerah itu cincinnya ukuran itu aja yang boleh. Lebih dari itu berlebihan maka itu kembali kepada haram. Coba ya, jadi itu saja. Jadi haram bagi laki-laki dan banci memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Dan nggak boleh bagi laki dan banci untuk menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas dan perak kecuali cincin sebatas keukuran yang ada dan umumnya. Itu saja Pak ya. Mudah-mudahan manfaat. Bi barakatil Fatihah.